Saudara-saudara, kemungkinan hari ini saya juga akan berlaku sama dengan apa yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat, dan Tuhan mengkritik itu. Tapi mari kita dengarkan sabda Tuhan tentang apa yang harus kita lakukan terhadap orang-orang seperti ahli Taurat itu. Dan kita temukan dalam Matius 23, 1-12 yang bunyinya demikian, ya. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengingat-ingat beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu janganlah suka disebut rabi, karena hanya satulah rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satulah Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapa yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Itu bunyi sabda Tuhan dalam Matius 23, 1-12 yang dibacakan pada hari ini tanggal 18 Maret 2025. Perikop hari ini kalau kita renungkan, banyak Tuhan memberikan pesan kepada kita semua. Tetapi secara pribadi saya sebenarnya merasa tersindir oleh sabda Tuhan hari ini. Tanpa menggurui siapa-siapa, tentu saja saya akan bicara tentang diri saya sendiri, supaya tidak menyinggung perasaan banyak orang. Demikian, menjadi imam itu sebodoh-bodohnya orang katakan imam ini nggak pinter, nggak jenius. Sebodoh-bodohnya orang bisa ditabiskan itu harus selesai S1, dan sekarang sudah harus S2. Dulu masih ada yang namanya pasca sarjana, walaupun S2-nya belum diakui oleh pemerintah, tetapi juga sekelas S2 juga. Artinya apa? Secara intelektual sudah mengetahui, tetapi untuk melakukan apa yang diketahui belum tentu setiap imam pun juga mampu melakukan apa yang dia ketahui. Sekali lagi, melihat hal itu, ketika Tuhan juga tahu orang-orang Farisi itu telah menduduki kursi Musa, untuk sampai pada tahta kursi Musa juga tidak sedikit yang harus dilakukan. Setidak-tidaknya secara intelektual itu dapat diandalkan. Lalu setidak-tidaknya secara spiritual juga dapat diandalkan. Tetapi dalam kenyataan pada waktu itu Tuhan sampai mengatakan, kamu tahu bahwa orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Artinya bahwa mereka sudah
berjuang untuk sampai ke sana. Tetapi jangan melakukan apa yang mereka lakukan, tapi lakukanlah apa yang mereka ajarkan. Karena apa yang diajarkan itu benar, tetapi yang dilakukan itu salah. Dalam bahasa yang sering kita dengar, dalam bahasa Jawa pastinya, yaitu gajah diblangkoni, isoh kujah ora isoh ngelakoni. Dalam arti ya orang bisa disindir, namanya NATO, hanya ngomong aja, ya hanya ngomong aja, hanya banyak ngomong tapi nggak bisa melakukan. Tetapi hal yang menarik bagi saya di perikop ini, para murid tidak diajak untuk memberontak, para murid tidak diajak untuk menyimpang atau membuat gereja tersendiri atau kelompok tersendiri dari orang-orang Farisi waktu itu. Tuhan hanya mengatakan, turutilah apa yang mereka ajarkan, tetapi jangan menuruti apa yang mereka lakukan, karena mereka mengajarkan apa yang baik dan benar, tetapi tidak melakukannya. Catatan adalah menjaga persatuan dan kesatuan. Kita tidak diajak, tidak mengenal namanya pemberontakan, tidak mengenal namanya revolusi, tidak mengenal perpecahan. Tetapi Tuhan menjaga kesatuan dan persatuan. Sampai Tuhan katakan, ikutilah apa yang diajarkan, tetapi jangan apa yang dilakukan. Apalagi Tuhan sama sekali tidak mengatakan kalau ada pemimpin yang mengatakan apa yang baik dan benar, tetapi melakukan hal yang salah, silahkan dobrak, buat sektor baru, keluar dari sana, mengadakan pemberontakan. Sama sekali tidak terucap dari ajaran Yesus. Tuhan mengajarkan sekali lagi, jikalau ada pemimpin yang mengatakan yang baik dan benar, ikuti. Tetapi kalau ada pemimpin itu melakukan hal yang salah, jangan diikuti. Kita memang rindu untuk mendapatkan seorang pemimpin yang mengatakan apa yang baik dan yang benar, dan juga menghayatinya. Tentu kita semua juga dipanggil menjadi pemimpin. Seorang kepala rumah tangga, seorang pemimpin kelompok, pemimpin organisasi. Pada kesempatan tertentu kita pun juga dipanggil menjadi seorang pemimpin. Kita diharapkan menjadi seorang pemimpin yang bisa menjadi teladan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, satu, yaitu apa yang baik dan benar. Tetapi sekali lagi kita merahmat Tuhan, mengetahui, memahami apa yang baik dan benar belum tentu bisa untuk menghayati dan mewujudkannya. Maka salah satu ungkapan dalam doa arah dasar memohon rahmat Tuhan agar kita diberi kemampuan untuk mengetahui, memahami, menghayati, dan mewujudkan apa yang dikehendaki Tuhan. Tuhan memberkati.